Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang fikih muamalah maliyah. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Aditya Bagus Waliojati NIM 137, ada Nadia Khairunisa NIM 143, ada Nadianda Maulida Fadila NIM 159, dan Rara Ayu Juliana NIM 150. Lanjut ke materi. Yang pertama ada diagram pengajian Islam dan posisi muamalah. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fiil wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Lalu setelah tauhid yaitu ada Islamic worldview, juga mencakup permasalahan alam semesta, tujuan hidup sang pencipta, masyarakat, dan akhirat. Islamic worldview terdiri dari aspek dunia akhirat yang mana segala aktivitas duniawi harus memiliki hubungan yang mendalam dengan aspek akhirat karena akhirat merupakan asas dan kepentingan akhir manusia. Lalu setelah itu ada sains Islam, merupakan sederet penjabaran mengenai pandangan Islam yang tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan berkenaan dengan ilmu pengetahuan modern. Setelah itu, sains Islam juga dibagi menjadi dua, yaitu ada hamba Allah dan khalifah Allah. Hamba Allah berorientasi satu, memahami alam semesta sebagai ayat-ayat Allah untuk membentuk kesadaran spiritual manusia terkait kehadiran dan kekuasaan Allah. Khalifah Allah berorientasi dua, memanfaatkan alam untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi dalam koridor memakmurkan dunia. Lalu melakukan transformasi diri individu manusia untuk mencapai derajat insan kamil di mana masyarakat untuk mewujudkan umat terbaik. Lalu materi yang kedua yaitu tentang definisi muamalah. Muamalah secara bahasa berarti saling melakukan atau saling menukar. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Lalu yang seterusnya ada definisi muamalah maliyah. Muamalah maliyah adalah hukum syariat Islam yang mengatur interaksi antar manusia satu dengan lainnya yang berkenaan dengan harta, misalnya jual beli, sewa, hibah, hadiah, pinjam meminjam, hutang, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Ayu Juliana, NIM 150. Di sini saya akan menjelaskan definisi muamalah maliyah. Muamalah maliyah adalah hukum syariat Islam yang mengatur interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya, yang berkenaan dengan harta, misalnya kayak jual beli, sewa, hibah, hadiah, pinjam meminjam, hutang, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah ini boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terus yang kedua, bidang-bidang kajian dalam muamalah maliyah. Objek kajian fikih muamalah secara garis besar itu meliputi pembahasan tentang harta atau al-mal, hak-hak kebendaan atau al-hukuk, dan hukum perikatan atau al-akad. Hukum benda itu terdiri yang pertama konsep harta, meliputi pembahasannya itu tentang pengertian harta, unsur-unsur dan pembagian jenis-jenis harta. Kedua, konsep hak. Konsep hak al-hukuk meliputi pembahasan tentang pengertian hak, sumber hak, pelindungan, dan pembatasan hak atau pembagian jenis-jenis hak.
Yang ketiga, konsep tentang hak milik atau al-milkiyah. Meliputi pembahasannya itu tentang pengertian hak milik, sumber-sumber kepemilikan, pembagian macam-macam hak milik. Yang kedua, konsep umum akad. Itu tuh membahas tentang pengertian akad dan tasyaruf, unsur-unsur akad, dan syariat masing-masing unsur dan macam-macam akad. Ketiga, aneka macam akad khusus membahas tentang berbagai macam transaksi muamalah. Sebagai berikut, yang pertama jual beli, lalu yang kedua gadai, yang ketiga jaminan dan tanggungan, keempat pemindahan utang, kelima perseroan atau perkongsian, keenam perseroan harta atau tenaga, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan penitipan. Baik, selanjutnya sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Hoerunisa, NIM 143. Kemudian untuk materi yang selanjutnya itu ada bidang-bidang kajian dalam muamalah maliyah. Poin ketiga, aneka macam akad khusus membahas tentang berbagai macam transaksi muamalah ialah sebagai berikut. Yang pertama ada jual beli, yang kedua ada gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan yang terakhir adalah penitipan. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kaidah-kaidah yang membangun dalam kajian muamalah maliyah. Kaidah-kaidah yang membangun dalam kajian muamalah maliyah yaitu membahas tentang peraturan atau pedoman bagi manusia pada bagian dari wilayah kajian ilmu fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikih. Dalam beberapa kitab fikih seperti kitab fikih yang sifatnya standar bagi pemula, kitab Fath al-Qorib, pembahasan fikih muamalah termasuk bagian kajian dari ilmu fikih yang di dalamnya juga membahas penjelasan mengenai fikih ibadah, fikih munakahat, dan fikih janiyat. Lalu yang selanjutnya ada transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. Transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah haram zatnya atau objek transaksinya. Suatu transaksi dilarang karena objek atau barang dan atau jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang atau haram dalam hukum agama Islam, seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dan lain-lain. Sebelum materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diana Maulida Fadila, NIM 159. Materi yang selanjutnya ada haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Yang kedua ada ikhtiar, adalah sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai atau penawaran agar harga produk yang dijualnya naik. Bai najasi adalah sebuah situasi di mana konsumen atau penjual menciptakan demand atau permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Horor dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Horor terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan andaian atau ihtimal semata. Inilah yang disebut horor atau ketidakjelasan yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi.
Selanjutnya ada riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti atau reward yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Maisir, menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Riswa atau suap, menurut bahasa berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Al-Misbah, Al-Munir atau Al-Fayumi, Al-Muhalla atau Ibnu Hams, atau pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.